Angin pagi menyapa pelan sawah-sawah di pinggir desa. Kabut belum sempurna sirna ketika langkah kaki seorang gadis muda terdengar menyusuri jalanan berbatu. Membawa pikulan bambu berisi botol-botol jamu di kedua sisinya. Dialah Sari, gadis berusia 22 tahun, penjual jamu keliling yang telah akrab dengan debu jalanan dan cibiran orang. Wajahnya bersih tanpa riasan, tubuhnya mungil namun tangguh. Ia mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang diwariskan dari almarhum ibunya. Setiap pagi, sejak jam 5, Sari sudah berkeliling dan satu rumah ke rumah lainnya sambil meneriakkan nada khasnya. Jamu, jamu gendong, sehat alami buatan sendiri. Namun bukan kesehatannya yang sering jadi bahan pembicaraan warga. Di balik senyum dan tawanya yang tulus, Sari menyimpan luka dari ratusan cemoohan yang ia terima nyaris setiap hari. "Do itu cantik-cantik kok cuma keliling bawa jamu, gak malu apa?" Komentar-komentar itu kerap terdengar dari balik pagar rumah-rumah tetangga. Bahkan anak-anak kecil pun sering ikut-ikutan tertawa saat melihatnya lewat. Tapi Sari hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu hidup memang tidak pernah adil untuk orang miskin. Satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah Pak Rohmat, ayahnya yang kini lumpuh separuh badan setelah terkena stroke setahun silam. Sejak itu Sari menjadi tulang punggung. Ia meracik jamu dari ramuan warisan ibunya. Sore itu sepulang dari berjualan, Sari duduk di tepi sungai di belakang rumahnya. Di tangan kirinya ia memeluk botol jamu yang belum habis terjual. "Ku pengen bangun usaha jamu sendiri, punya kios, punya label sendiri, biar orang gak meremehkan jamu lagi," gumamnya secara liring. Ia menatap langit senja, dalam bendaknya hanya ada harapan dan diam-diam keyakinan bahwa suatu hari nanti semua ejekan itu akan berubah menjadi tepuk tangan. Yang tidak Sari tahu, takdir diam-diam sedang merancang kejutan besar untuknya. Berawal dari seorang asing yang akan muncul esok hari, membawa perubahan tak terduga dalam hidupnya. Pasar Nandong selalu ramai tiap hari Minggu. Di antara suara tawar-menawar, ayam berkokok dan bau anyir ikan, Sari melangkah cepat sambil menjajakan jamu dengan senyum yang mulai lelah. Hari itu panas menyengat, tapi tiba-tiba kerumunan kecil muncul di tengah pasar. Beberapa orang mulai berteriak, ada bule jatuh. Weh, ngapain dia? Sakit ya?" Sari yang kebetulan lewat langsung berlari ke arah kerumunan. Di sana tergeletak seorang pria asing berkulit putih kecoklatan, berpakaian sederhana dan bermata tajam meski tertutup peluh. Ia tampak kelelahan, tubuhnya setengah tergeletak dengan napas terengah. Orang-orang hanya menonton, ada yang sibuk mengambil video, ada yang malah berseloroh, pura-pura sakit biar viral tuh. Tanpa pikir panjang, Sari jongkok dan segera membuka tasnya. Ia menuang sedikit jamu beras kencur ke tutup botol dan membisikkan, "Mas, minum ini dulu ya. Jamu gak apa-apa, alami kok." Pria itu membuka mata perlahan, pandangannya kabur, tapi ia melihat wajah seorang perempuan Jawa dengan sorot mata yang hangat. Perlahan ia meminum jamu itu, lalu batuk sebentar sebelum akhirnya kembali duduk dibantu Sari. Beberapa warga akhirnya membubarkan diri, bosan karena tak ada drama lebih besar. Pria asing itu masih terlihat lemas. Melihat kondisi pria itu yang masih belum stabil,
Sari akhirnya mengajak pria itu duduk di warung kecil dekat pasar. Ia memesan teh hangat dan bubur kacang hijau, lalu perlahan mencoba berbicara dengan campuran bahasa Indonesia dan bahasa tubuh. Yang tak ia tahu, pria asing itu bukan turis biasa. Ia adalah Pangeran Amir Al-Fahad, anggota keluarga kerajaan dari Jazirah Arab yang sedang menyamar dan melakukan perjalanan budaya keliling Asia tanpa pengawalan. Identitasnya dirahasiakan demi bisa hidup seperti rakyat biasa. Namun, sejak kejadian di pasar itu, satu hal berubah dalam pikirannya. Perempuan ini beda. Pangeran Amir duduk termenung di dalam kamar kecil penginapan sederhana milik Pak Darto, salah satu warga desa yang masih menjunjung tinggi adat. Setelah pertolongan Sari di pasar, lelaki itu dipersilahkan tinggal beberapa malam dengan bantuan Sari sebagai penerjemah dadakan. Sari sendiri masih tidak tahu siapa sebenarnya lelaki itu. Baginya, ia hanya bule tersesat yang sopan, tidak sombong, dan punya tatapan mata yang aneh, seperti orang yang menyimpan sesuatu besar. Di luar dugaan, dalam 3 hari berikutnya, Pangeran Amir mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap kehidupan desa. Ia bertanya banyak hal lewat bahasa Inggris patah-patah yang dibantu Sari dan Google Translate. Amir sering mengikuti Sari berkeliling, menjual jamu. Ia tak segan menenteng botol, bahkan mencoba ikut menjajakan walau dengan logat aneh. Orang-orang di desa mulai tertarik, bahkan geli melihat bule ganteng keliling bersama Sari. Mereka mulai berubah sikap, yang dulu mengejek kini menyapa lebih ramah. Bahkan beberapa ibu-ibu yang dulu sinis justru ikut membeli jamu karena ingin melihat bule itu lebih dari dekat. Namun malam hari, Amir selalu menatap layar ponsel lama. Ia membaca berita dari negaranya yang penuh tekanan. Ia seharusnya sudah kembali ke Riyadh untuk menghadiri acara kerajaan dan dipasangkan dengan putri bangsawan yang ia tidak cinta. Namun hatinya sekarang justru terhambat pada sesuatu yang sederhana. Seseorang yang sangat jauh dari dunia glamor. Pada hari keempat saat hujan gerimis mulai turun, Amir dan Sari berteduh di bawah pohon. Sari tertawa kecil saat Amir tersandung batu, tapi kemudian lelaki itu menatapnya dalam-dalam. Sari terdiam, ia berpikir ia salah dengar, tapi dari raut wajah Amir yang serius dan suara hujan yang mendadak senyap, Sari tahu dia tidak sedang bercanda, bahwa pangeran itu jatuh cinta kepada Sari. Tatapan mereka saling bertemu, tapi di antara embun dan air hujan, Sari merasa hatinya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena firasat hidupnya sebentar lagi tak akan sama. Desa Ngandong tiba-tiba ramai, tapi bukan karena pasar malam atau pesta panen. Seorang entah siapa telah memotret Sari dan Pangeran Amir saat berduaan di bawah pohon trim besi. Potret itu menyebar di media sosial dan ditambah narasi heboh. Gadis penjual jamu di Gunung Kidul ditaksir Pangeran Arab. Esokan harinya wartawan mulai berdatangan. Sari bingung, ia tak pernah berurusan dengan kamera, mikrofon, atau berita. Seumur hidupnya hanya tahu pasar, sawah, dan sesekali Instagram. Amir panik, ia tak ingin keluarganya tahu bahwa ia masih di Indonesia, apalagi terlibat skandal cinta dengan gadis desa. Ia sudah cukup menentang perjodohan yang dirancang istana, dan kini malah nyaris membuat skandal internasional. Sari tercekat. Ia tak ingin menyakiti siapapun,
apalagi Amir. Tapi semua ini mulai terasa terlalu besar untuknya. Sebagian warga desa mendukung dan bangga, sebagian lainnya iri bahkan mencemooh. Sari mulai mengurung diri, jualan jamunya pun sepi karena banyak yang lebih tertarik membicarakannya daripada membeli. Amir mencoba menenangkannya, tapi malam itu ia menerima email dari istana. Beberapa hari setelah email ancaman itu, suasana desa semakin tak bersahabat. Wartawan makin agresif, beberapa bahkan mencoba menyelinap ke rumah Sari. Mereka memaksa wawancara, memburu cerita sensasional. Amir pun mulai terlihat lelah. Ia sudah tak bisa keluar rumah tanpa disorot kamera atau diteriaki warga. Bahkan, anak-anak desa yang dulu menyambutnya dengan senyuman, kini menjauhinya. Namun pengkhianatan terbesar justru datang dari orang yang tak disangka. Bu Warti, tetangga depan rumah Sari yang selama ini berpura-pura baik. Ia diam-diam merekam percakapan pribadi antara Sari dan Amir, lalu menjualnya ke media nasional. "Saya hanya rakyat biasa," kata Sari di rekaman itu. "Saya nggak tahu harus bagaimana kalau Amir harus pulang. Saya juga takut kehilangan dia." Video itu viral, diunggah ulang oleh beberapa akun, dan digunakan media luar negeri untuk membuktikan bahwa Pangeran Amir diduga jatuh cinta pada gadis pedalaman miskin, berencana menikah diam-diam. Istana di Arab Saudi marah besar. Keesokan harinya, dua pria bersorban dan berjubah hitam tiba di desa. Mereka tak banyak bicara, tapi mereka menyebutkan satu hal kepada kepala desa. "Kami diutus langsung oleh keluarga kerajaan. Kami harus membawa Amir kembali dengan atau tanpa izin siapapun." Amir tahu waktunya hampir habis. Ia ingin meminta Sari kabur bersamanya, tapi Sari menolak. "Aku bukan boneka, Mir. Aku bukan hanya pengikut cintamu. Aku punya hidup, keluarga, dan harga diri. Jangan kamu korbankan hidupmu buat aku. Karena kalau kamu jatuh, aku juga ikut hancur." Malam itu Sari berdiri di tepi sungai sambil menatap langit. Ia merasa seperti tokoh dalam cerita rakyat. Cinta yang tak boleh bersatu, harapan yang terlalu tinggi, dan kenyataan yang terlalu kejam. Sementara itu, dari kejauhan, dua pria berjubah itu mengamati Amir dengan mata dingin. Mereka siap mengeksekusi perintah dari tanah kelahiran. Malam itu langit desa terlihat gelap, hanya diterangi bintang dan rembulan yang seperti ikut menyaksikan pergulatan nasib dua insan dari dunia yang berbeda. Pangeran Amir diam di dalam kamar tamu rumah Sari. Di tangannya ada tiket pesawat pulang, dikirim langsung dari keluarganya. Di luar, dua pria berjubah hitam duduk di mobil mewah berplat asing, menunggu tanpa kata, tapi mengirim pesan yang jelas. Amir harus ikut mereka pulang malam ini. Sementara itu, Sari menyiapkan secarik surat dan sebuah botol jamu yang ia racik sendiri. Tapi bukan jamu sembarangan. Di dalamnya ia masukkan segenggam harapan dan sejumput doa. Ia tahu malam ini bisa jadi pertemuan terakhir mereka. Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, Sari mengetuk pintu kamar Amir. "Mir, kalau kamu harus pergi, aku bisa terima, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku gak pernah menyesal kenal dengan kamu." Amir berdiri, tatapannya berat. Ia menggenggam tangan Sari. Sari terdiam. Dalam hatinya bergemuruh rasa rindu dan cinta yang dalam, tapi juga suara akal sehat dan tanggung jawab. "Aku bukan putri, Mir. Aku gak bisa hidup di istana. Aku bukan dongeng. Aku hanya Sari penjual jamu." Air mata jatuh di pipi Amir. Untuk pertama kalinya pangeran itu terlihat rapuh. Di luar,
Pria berjubah mulai bergerak. Mereka sudah mendekati rumah. Amir menggenggam surat di tangan Sari. Ia membacakannya dalam diam. Jika takdir memang menyatukan kita, kita akan bertemu lagi. Tapi jika tidak, tolong ingat bahwa pernah ada cinta sederhana dari desa kecil yang mencintaimu tanpa syarat. Pintu diketuk keras. Dua pria Arab itu masuk. Amir memandang Sari untuk terakhir kali. Ia mencium keningnya, lalu berjalan keluar. Tanpa kata, tanpa perlawanan. Mobil itu melaju di jalan desa, meninggalkan debu luka dan cinta yang tertinggal. 3 minggu setelah berlalu sejak Amir meninggalkan desa, jejaknya masih tersisa di udara, di jalan setapak dan yang paling dalam di hati Sari. Desa mulai tenang, wartawan perlahan menghilang, warga kembali sibuk dengan sawah dan pasar. Ia kembali berjualan jamu, tapi kali ini tak lagi keliling. Ia membuka warung kecil di depan rumah. Dengan papan sederhana bertuliskan jamu Sari rasa asli dari hati. Namun ada satu minuman baru di menu, jamu cinta timur. Campuran jahe, madu, kapulaga, dan bunga kenanga. Orang-orang penasaran dan setiap kali mereka bertanya, Sari hanya tersenyum. Itu jamu untuk cinta yang tidak bisa dimiliki, tapi tetap layak dikenang. Suatu pagi, Sari menerima sebuah surat berstempel Kerajaan Arab. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada secari kertas dan satu liontin kecil berisi ukiran Arab. Di balik kertas itu tertulis tangan Amir. Sari memeluk surat itu sambil tersenyum dalam air mata. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Amir, ia merasa tenang, bukan karena cintanya bersatu, tapi karena cintanya berarti. Beberapa bulan kemudian, warung jamu Sari menjadi terkenal bukan hanya di desa, tapi sampai ke kota-kota besar. Cerita tentang gadis penjual jamu yang mencuri hati seorang pangeran dari Timur Tengah menjadi legenda modern yang diceritakan berulang kali. Anak-anak desa yang dulu mengejek kini mengagumi dan belajar dari Sari. Ia mengajarkan mereka bahwa cinta sejati bukan soal status atau kekayaan, tapi sebuah ketulusan dan keberanian. Setiap tahun pada malam bulan purnama, warga desa mengadakan pesta kecil di bawah pohon trembesi. Mereka menyajikan jamu khusus, mengenang kisah cinta yang pernah menggetarkan hati desa mereka. Sari dengan senyuman teduh berkata, "Kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi walau harus melepas." Sementara di negeri jauh, Pangeran Amir terus membawa warisan Sari ke dunia yang luas, membuktikan bahwa cinta sederhana dari sebuah desa bisa mengubah hidup bahkan seorang pangeran sekalipun.